Kalau ingin makan ketupat, makalah di kala anak. Kalau ingin dapat rahmat, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah rahimakumullah. Anak-anak kami yang sedang mendapatkan tugas dari guru agamanya, mudah-mudahan tugasnya berjalan dengan lancar dan tertib. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala rahmat, nikmat, karunia yang Allah berikan buat kita bersama, mulai dari jasmani, rohani, dari rezeki. Semua nikmat-nikmat Allah tersebut wajiblah kita syukuri. Jika kita mau dan mampu mensyukuri nikmat Allah tersebut, Allah berjanji akan memberikan kepada kita tambahan-tambahan nikmat dan berkahnya. Akan tetapi jika kita tak mampu mensyukuri nikmat Allah tersebut, malah mensyukurinya, mengingkarinya, maka Allah juga mengancam kita akan mendatangkan siksa yang amat pedih. Semoga kita mampu melihat Allah yang paling betul. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam telah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin jemaah taklim yang berbahagia. Judul santapan malam kita pada malam ini agak aneh sedikit. Agak menarik gitu ya. Agak sulit menyampaikannya. Untuk anak-anak itu mendengar dulu. Bisa tentunya, tidak ya. Kalau paham atau paham ya. Judul yang diberikan pada malam ini adalah akibat berselingkuh. Apa yang ada aneh gitu kan? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah taklim yang berbahagia.
membuat kita tergoda. Pertama pilihannya, dibisikkannya itu adalah bodoh, sedekah, tapi miskin. Nama orang itu kita kata karena mungkin dari keterangan. Kita masukkan uang mana dalam batu. Muncul saya ketemu lagi. Mantap. Sedekah, sedekah yang paling banyak di musola ini. Dibuat ampun yang menghalangi kita, disuruhnya kita untuk memuji diri kita sendiri supaya kita jadi dia. Itulah kesehatan. Maka setan itu banyak geraknya. Sedangkan kita menghindari saja perilaku setan itu, geraknya banyak. Apalagi kalau kita tidak menghindari dia. Maka kita kata Allah, Tuhan berusaha menjaga dirimu, walimu dan keluargamu. Dan neraka, kalau kita sudah bisa menjaga diri kita, sudah bisa menjaga keluarga kita, anak cucu kita dari neraka, insya Allah kita akan aman hidup. Kalau tidak, bagaimana? Kembali kita kepada judul. Apa itu selingkuh? Selingkuh itu bukan bercerai. Kalau bercerai itu jelas namanya, berpisah namanya. Orang kalau bercerai namanya berpisah. Apa katanya? Kita sudah tidak sepaham lagi. Saya ke kanan, kamu ke kiri. Saya ke kiri, kamu ke kanan. Saya ke atas, kamu ke bawah. Tidak cocok dengan saya. Bisa kita yuk. Ayo. Semangat berani membalasnya. Aku namanya cerai. Bisa. Ada orang berpisah itu secara baik. Ada orang bercerai itu dengan musyawarah. Dia ngomong-ngomong, memikir-mikirkan, menimbang-nimbang, rasanya tidak ada kecocokan seperti lama, seperti dia sini kok cocok. Ini musyawarah dia. Yang terbaik itu orang yang cerainya pisahnya baik. Ada pula orang pisahnya terpaksa. Cerainya itu dalam hal terpaksa. Bercerai di depan pengadilan, di mana satu sama lain saling muka air. Di mana si A mengatakan dia yang salah, dia begitu ke saya, dia begitu ke saya. Yang si B ngomong lagi nih, dia begitu, saling muka air itu yang parahnya itu. Perceraian yang diikuti dengan perkelahian pertengkaran yang diputuskan oleh pengadilan. Yang kalau selingkuh ini lagi, orang berselingkuh ini di depan pasangan dia bermanis mulut, baik-baik dia, apa lagi, tetapi di belakang dia main lagi. Itu namanya dia melihat lagi yang lain. Maka itu namanya berselingkuh. Itu adalah perbuatan keji, perbuatan yang dilarang oleh agama. La taqrabu zina. Berselingkuh itu namanya, kalau dia melakukan apa, namanya la taqrabu zina. Kata Allah, jangan kau hampiri zina. Tapi perselingkuhan itu kalau dia sudah mulai ngobrol panjang lebar,
selalu kadang-kadang terbuka. Lalu nanti suaminya, istrinya dengan HP berdirinya, ada di situ bacanya, akhirnya namanya buronan. Di HP itu namanya buronan. Ditengok di layarnya tidak ada gambar, kosong. Ditengok satunya isinya ternyata bukan buronan, ternyata macam-macam. Itu yang bahayanya. Jadi kalau sini yang berbahagia, ingatlah kalau kita sudah dapat pasangan, maka ikhlaslah dimarahinya dalam segala kelebihan dan kekurangannya. Jangan kita melirik lagi, jangan kita lebih melihat lagi kepada yang lain. Kalau rasanya sudah sangat cocok, daripada berselingkuh berdosa, lebih baik bermusyawarah. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi. Apa akibat perselingkuhan tersebut? Yang pertama, orang yang suka berselingkuh itu atau suka sembunyi-sembunyi itu, dia akan cepat stres. Ada pembicaraan sedikit, dia kira itu pembicaraan tentangnya. Ada berita sedikit, dikira itu berita tentangnya. Jadi dia mudah stres. Apa bahayanya? Yang kedua, orang yang berselingkuh itu adalah lelah pikirannya. Pikirannya jadi lelah, uangnya habis. Susah dia mengatur keuangan, untuk uang ke sini, untuk uang ke sana. Uang ke sini sedikit, uang ke sananya lebih banyak. Apa bahayanya? Sedangkan uang ke sininya banyak tabungannya, uang ke sananya banyak tabungannya. Baru ke sini, nanti banyak uang ke sananya, itu bahaya. Itu bahayanya. Jadi membuat dia lelah untuk memikirkannya. Keuangannya habis, tidak terkontrol. Kemudian orang yang suka sembunyi-sembunyi tadi, maka dia cepat cemas, depresi. Akhirnya Bapak Ibu yang berbahagia, penyakit yang terburuk adalah terkena serangan jantung. Bisa saja terkena serangan jantung, mati mendadak. Sesuatu kenapa bisa terjadi? Karena pompa darah jantungnya tidak stabil. Ketika sesuatu itu, kata orang, sepandai-pandai menyimpan menyimpan bau busuk, suatu ketika akan kecium juga. Disimpan busuk itu, waktu menyimpannya berdebar-debar. Lalu lama-lama ketika tercium bau busuk itu menyebabkan terjadi sesuatu peperangan. Peperangan inilah yang menyebabkan dia darahnya, detak jantungnya, darah memuncak ke kepala, dia tidak udah awalnya sudah stres, depresi, menyimpan rahasia. Ketika terbuka dan dia dipermalukan, kalau akhirnya juga dipermalukan di depan orang banyak, akibatnya itu macam-macam. Ada yang dia mungkin punya pengaruh dalam masyarakat atau punya jabatan yang penting, sehingga rasa malu yang dia terima akibat akhirnya dibukakan di depan umum, ini menyebabkan dia terkena penyakit jantung dan akhirnya meninggal. Tidak diinginkan memang meninggal dalam syukur khatimah, meninggal dalam keadaan buruk. Air kita terbuka ketika kita meninggal.